Buset. Kita mulai ya. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang tiang hormati, karena sudah waktu kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia di tengah kondisi alam, kondisi negara kita yang masih menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Dengan demikian kita tetap dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, tentu saja dengan dukungan semua kerabat, semua teman, dan semua jajaran kita masing-masing. Yang tiang hormati, Bapak Ibu, mulai dari Ibu PLT Kadis Perpustakaan dan Arsip yang hadir langsung, kemudian Pak Karo Organisasi yang tiang hormati yang hadir langsung, sekaligus nanti Pak Karo untuk mohon berkenan memberikan arahan dan penajaman kepada teman-teman perangkat daerah semuanya yang bergabung pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu para sekretaris, para kabin, kepala bagian dan kasubag program, beserta staf di seluruh perangkat daerah Provinsi Bali yang juga tiang hormati. Pertama-tama, tiang mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Jadi bersama-sama nanti kita akan memulai tahapan Des Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Jadi sesuai dengan tahapan pembahasan perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali ini, kita sekarang akan mulai mengintensifkan diskusi dengan Bapak Ibu di seluruh perangkat daerah, di mana kami di Bapeda mengkoordinasikannya, tentu juga nanti didukung oleh teman-teman, terutama Pak Karo Organisasi, dan tentu juga kerjasama seluruh perangkat daerah semuanya. Bapak Ibu yang tiang hormati, tiang mengingatkan lagi untuk RPJMD kita tahun 2018-2023 ini, tahun ini adalah memasuki tahun pertengahan periode sebetulnya. Jadi 2,5 tahun kepemimpinan Gubernur, Wakil Gubernur Bapak Wayan Koster dan Cok Aceh. Nah, oleh karena itu sesuai ketentuan yang ada juga, ini momen kita untuk melakukan evaluasi, kemudian ketika hasil evaluasi mengamanatkan kita melakukan perubahan, penyempurnaan, maka kita melakukan itu. Dan itu semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, karena sudah kita melakukan evaluasi, karena kita sudah melakukan evaluasi, kemudian dari hasil evaluasi kita dimungkinkan melakukan perubahan, nah maka kita menyusun tahapan-tahapan menuju perubahan itu. Nah, antara lain seperti ini. Jadi kita sebetulnya sudah memulai di awal bulan Januari, bersamaan ketika kita menyusun perencanaan daerah untuk tahun 2022. Makanya kemarin kegiatan konsultasi publik kita bersamaan, kemudian nanti musrenbangnya juga kita upayakan bersamaan. Namun demikian, tahapan berbeda ini tentu akan menghasilkan final atau penetapan waktu yang berbeda. Karena untuk RPJMD ini akan ditetapkan dengan peraturan daerah yang tentu melalui proses pembahasan di DPRD. Nah, ini yang kita tidak dapat tentukan waktunya selesai. Namun demikian kita tetap menetapkan tahapan waktu indikatifnya, sehingga nanti di pertengahan tahun 2021 ini perubahan RPJMD dapat ditetapkan sekaligus menjadi acuan untuk penyusunan RKPD tahun 2022.
bahkan bisa menjadi acuan untuk perubahan RKPD di tahun 2021. Artinya tepat 2,5 tahun kita bisa mengimplementasikan perubahan RPJMD ini sekaligus merapikan, menertibkan administrasi dokumen perencanaan pembangunan kita, baik di tingkat daerah yang kami koordinasikan maupun di tingkat perangkat daerah yang menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah masing-masing. Bapak Ibu yang tiang hormati, masuk kepada tahapan hari ini yaitu yang kita sebut adalah DES untuk pemantapan tabel 7.2D. Nah, kalau kita kembali kepada substansi RPJMD Bapak Ibu sekalian, yang bersama-sama telah kita susun 3 tahun yang lalu, jadi tidak ada yang tidak capek ikut. Nah, semuanya nih teman-teman perangkat daerah memberikan dukungan. Kerja keras kita semua, mulai dari bahan dasar, bahan setengah jadi, sampai kepada finalnya, itu adalah dukungan dari seluruh perangkat daerah tanpa kecuali. Tanpa kecuali sudah kita bekerja sama melahirkan dokumen RPJMD melalui Perda nomor 3 tahun 2019. Terlepas dari segala kekurangannya, hari ini atau kesempatan perubahan ini kita jadikan momentum untuk menyempurnakan. Sekaligus bagi kita semuanya yang belum paham dokumen RPJMD, ini adalah kesempatan untuk memperdalam lagi. Kemudian bagi kami di Bapeda ini adalah kesempatan untuk mengawalnya. Nah, untuk menyempurnakan, kemudian mendalami, memahami lebih komprehensif, kemudian dalam implementasinya kami lebih fokus bisa mengawalnya. Nah, artinya kelemahan-kelemahan kemarin kita evaluasi sekarang, kita sempurnakan sehingga sisa waktu periode jabatan gubernur nanti implementasikan bisa lebih optimal. Nah, karena bagaimanapun pertanggungjawaban administratif atau akuntabilitas dari pelaksanaan tugas gubernur yang terjabarkan dalam berbagai program, kegiatan, kemudian indikator dengan target-targetnya di dalam RPJMD yang kemudian Bapak Ibu di seluruh perangkat daerah jabarkan dalam Renstra dan Renja setiap tahun, ini sebetulnya dalam tanda petik wajib kita pertanggungjawabkan realisasinya. Nah, jadi tidak ada anggapan bahwa dokumen ini hanya formalitas, padahal dokumen inilah yang menjadi pedoman kita bersama. Nanti bagaimanapun akuntabilitas itu akan diukur dari capaian terhadap target-target yang tertuang dalam dokumen itu. Nah, oleh karena itu, yang mengajak kita semuanya, Bapak Ibu para sekretaris terutama, didukung oleh Kasubag Sunprog, semuanya yakin dengan sudah paham kita atas dokumen ini, mari hari ini mulai kita sempurnakan, mulai kita perbaiki, diskusikan, supaya ada sharing pemahaman sehingga pada akhirnya kita bisa satu persepsi. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah tujuan dari DES kita ini fokus ke tabel 7.2. 7.2B. Nah, kalau di dalam RPJMD, kami yakin Bapak Ibu para sekretaris, kemudian Sunprog, OPD semuanya sudah paham ini, kemudian sudah melihat hal-hal yang kiranya kurang tepat, kiranya hal-hal yang harus kita revisi. Nah, sebentar Pak Karu memberikan penajaman terkait substansinya. Nah, kalau tiang dari sisi koordinator untuk hari ini, jadi tujuan DES kita yang kita laksanakan mulai hari ini sampai hari Selasa setelah nyepi. Nah, ini bagian dari tindak lanjut evaluasi RPJMD terhadap beberapa rumusan indikator yang tidak terukur sehingga perlu disempurnakan. Jadi ada beberapa indikator yang setelah kita evaluasi, Pak Karo organisasi sebagai laporan itu NA. Jadi tidak bisa diukur atau malah ada capaian targetnya yang perlu disesuaikan. Nah, itu yang kedua. Jadi tindak lanjut terhadap capaian target yang perlu disesuaikan. Nah, kemudian yang ketiga, tentu kita sekarang sudah mengacu kepada Permendagri 90 tahun 2019 tentang kodifikasi, klasifikasi dan kodifikasi nomenklatur itu, maka itu juga sekarang harus masuk ke dalam RPJMD kita. Nah, tentu sebagai catatan arahan Pak Gubernur beberapa kali, walaupun nanti program berdasarkan Permendagri 90, tetapi RPJMD kita yang ikonik ini dengan visi misi Nangun Satkerti ini supaya program-program asli tetap tergambarkan. Walaupun implementasinya
berdasarkan berdasarkan Permendagri 90. Artinya ini ada satu seni nanti mengemas, mendokumentasikan supaya visi misi dengan program yang asli itu tetap tercantum, implementasinya juga terjabarkan. Nah ini satu tantangan bagi kita dalam menyusun perubahan RPJMD ini. Nanti Pak Karo Organisasi mohon bisa memberikan masukan. Nah dengan demikian nanti materinya tentu berdasar teman-teman OPD sudah memberikan masukan tertulis kepada kami atas hasil evaluasi tabel 7.2b ini, di mana kami kalau tidak salah bulan Januari sudah bersurat kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk melakukan evaluasi tabel 7.2b ini. Nah dalam DES ini nanti, jadi kami mohon teman-teman perangkat daerah dipimpin para sekretaris, kepala bidang, kepala bagian terkait untuk datang langsung ke Bapeda. Jadi seperti DES DPA lah, DES RKA. Jadi kita diskusikan dengan teman-teman kabin kami dan stafnya di masing-masing sektor untuk mempertajam itu semuanya. Bersama-sama nanti Bapak Ibu tentu punya argumen karena melaksanakan program itu di lapangan terkait dengan tusi dan kewenangan OPD. Tentu kami juga dari sisi penyusun dokumen perencanaan daerah punya pandangan juga terhadap apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita evaluasi. Nah ini kita pertemukan, kita sharing, intinya kita sharing, ambil satu kesimpulan menjadi nanti penyempurnaan dokumen RPJMD. Nah kemudian selanjutnya, terkait dengan program kinerja, program, kegiatan, dan seterusnya, nanti ini Pak Karo Organisasi yang akan mempertajam. Nah kalau sepintas kan seperti ini, bahwa visi misi itu kita capai, dijabarkan dalam tujuan sasaran, kemudian dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan, tentu ditentukan oleh input di dalamnya. Nah ini nanti Nunas Pak Karo Organisasi mempertajam untuk teman-teman semua, walaupun teman-teman perangkat daerah sudah sangat paham niki, tetapi perlu diupdate terus, perlu diingatkan terus. Karena ketika pemahaman ini dituangkan dalam dokumen, Nunas maaf, nah sering terdapat kesalahan, sering terdapat kekeliruan, nah, dan seterusnya. Nah tentu karena banyak hal. Nah berikutnya, itu terus. Nah ini juga demikian, mengingatkan lagi definisi indikator kinerja dan seterusnya, ada keluaran, ada output, ada keluaran hasil atau outcome, ada dampak atau impact, dan seterusnya. Nah ini tentu harus dibedakan, dihasilkan oleh kegiatan, oleh program, oleh sasaran, dan seterusnya. Nah ini sekali lagi menunjukkan nanti definisi indikator kita yang tepat. Demikian juga untuk berikutnya, untuk konsep indikator yang kira ini sudah sangat dipahami, silakan nanti dituangkan. Kemudian juga untuk pemetaan program yang terakhir, nah berdasarkan Permendagri 90 ada perubahan ketika awalnya indikator program itu wajib turun satu dari satu program, maka sekarang dimungkinkan program terdiri atas beberapa indikator program. Nah tentu tidak semuanya, ada juga program yang meliputi satu atau ditargetkan dalam satu indikator program saja. Nah ini jadi ada dinamika baru di dalam penyusunan pemetaan indikator program ini. Ketika kita turun juga ke dalam, kita jabarkan indikator program itu dalam kegiatan, ada juga variasi mungkin ketika Bapak Ibu, para sekretaris, kabin kabag, menguji indikator program itu dalam penjabarannya di kegiatan. Nah, ketika Bapak Ibu merumuskan indikator program, kemudian tidak bisa dijabarkan atau kegiatannya tidak bisa dirumuskan, maka otomatis indikator program itu gugur, kan begitu. Nah, jadi idealnya indikator program itu harus dijabarkan atau dicapai dalam satu atau beberapa kegiatan yang kemudian dijabarkan lagi dalam satu atau beberapa sub kegiatan dan seterusnya. Nah, ini nanti Pak Karo Organisasi Nunas arahannya mempertajam untuk teman-teman kita di seluruh perangkat daerah. Walaupun ini sudah sangat paham, tetapi wajib diingatkan terus. Karena ini momentum kita menyempurnakan dokumen, tentu semuanya berangkat dari pemahaman terhadap substansi-substansi yang tadi itu. Nah kemudian terkait dengan
kembali kepada desk kita hari ini terkait dengan kebijakan penyesuaian indikator program ini, Bapak Ibu sekalian. Kami menekankan beberapa hal supaya sama nanti persepsi kita, sama nanti arah diskusinya. Yang pertama, semaksimal mungkin menjaga konsistensi rumusan nomenklatur indikator program sesuai RPJMD yang sudah berlaku. Jadi menjaga konsistensi rumusan nomenklatur indikator program. Nah, kalau toh umpamanya terdapat perubahan atau penambahan nomenklatur, yang nomor 2 itu, nomenklatur indikator dan seterusnya, diperkenankan jika hasil evaluasi Bapak Ibu, hasil evaluasi kami, Pak Karo Organisasi, menyatakan indikator tersebut tidak terukur dan atau tidak relevan dengan nomenklatur program sesuai Permendagri 90. Jadi diskusi akan sangat panjang karena satu sisi hasil evaluasi lapangan, yang kedua hasil evaluasi terhadap Permendagri 90. Nah ini tentu pemetaannya juga harus Bapak Ibu Baktel, harus dipahami juga hasil pemetaan Permendagri itu. Jadi program kita yang lama ketika dipetakan masuk ke program mana di Permendagri 90. Kemudian arah yang ketiga, diperkenankan mengubah capaian target program. Nah ini target. Diperkenankan mengubah capaian target program pada tahun 2022 dan 2023. Jadi 2020 dan 2021 kita sementara tetapkan. Kemudian 2022 dan 2023 kita sesuaikan. Mengingat, tentu saja satu, implementasinya kemarin berdasarkan kondisi keuangan daerah. Kan mungkin ada saja program yang sama sekali tidak jalan misalnya. Kemudian juga berdasarkan evaluasi kinerja yang telah berjalan. Memang anggaran APBD kita menjadi salah satu pertimbangan untuk kita melakukan evaluasi terhadap capaian target program kita. Kita maklumi, mungkin hampir semua perangkat daerah mengalami hal ini dan tentu ada dasar untuk kita melakukan perubahan ini. Kemudian yang keempat, rumusan indikator selain tipe kuantitas absolut, nah itu nomenklaturnya, pada masing-masing perangkat daerah agar mempunyai kertas kerja rumus dalam menghitung target dan capaian. Artinya seperti ini Bapak Ibu, target-target itu tentu harus berdasarkan data yang Bapak Ibu di perangkat daerah sudah olah. Ada rumusnya, ada penghitungannya. Nah, kalau target-target yang absolut diukur oleh BPS, Bank Indonesia, atau instansi yang punya kewenangan mengukur itu kan sudah selesai. Tetapi target-target yang kita ukur mestinya harusnya ada rumusnya, harus ada kertas kerjanya. Misalnya kalau tidak masuk di Permendagri 86, misalnya masuk di peraturan kementerian Bapak Ibu terkait. Nah itu upayakan ada. Karena kalau tidak ada rumus baku seperti itu, tidak ada ketentuan yang mengatur, nanti mengujinya kita tidak bisa. Jadi tidak mengada-ada, target 75%. Nah, dari mana dapat angka 75% itu? Tentu harus ada base data, ada rumus pengolahnya, kemudian ada dukungan evaluasi dan seterusnya. Nah ini yang sangat penting, evaluasi kami menunjukkan bahwa kita kemarin sebagian bolong-bolongnya di situ. Jadi ada target-target yang kita tetapkan, tentu kita ini kemarin kami tim penyusun dengan Bapak Ibu di perangkat daerah pengampu program itu, jadi kurang tepat, kurang dapat merumuskan atau belum dapat mengambil rumusan yang baku dari ketentuan yang ada. Nah ini sangat penting, ini barangkali nanti menjadi diskusi yang panjang untuk dipertimbangkan bersama untuk dapat kita menunjukkan kertas kerja penghitungan target dan capaian itu. Jadi tidak ujung-ujung ketemu angka 50 juta, ketemu angka 90%, begitu dan seterusnya. Nah ini sekali lagi menjadi perhatian serius kita semuanya. Oke, itu arah yang keempat. Nah jadi pada akhirnya Bapak Ibu semuanya, DES hari ini tentu tidak memfinalkan 7.2b ini hari ini. Jadi masih ada proses lanjutan nanti yang terkait juga dengan tabel-tabel yang lain. Jadi sementara untuk substansi besar RPJMD ini sudah ada tim yang akan menyusun, tentu juga berangkat dari tabel-tabel
yang ada, karena kami berangkatnya juga dari dua sisi, dari top kita kebijakan-kebijakan di atas, kemudian dari up-nya, dari bawahnya, dari bottom up-nya, itu kita tentu masukan dan diskusi dari Bapak Ibu perangkat daerah dan semua stakeholder pembangunan Bali. Yang tahapan penyusunannya seperti yang sudah kami jabarkan di awal tadi. Nanti muaranya kita tentu berada pada tahapan pembahasan di DPRD. Nah, kira-kira demikian pengantar dari Tiang, Bapak Ibu semuanya. Tidak henti-hentinya Tiang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kerjasamanya selama ini dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mulai kita menyusun 3 tahun yang lalu sampai menjadi Perda, kemudian penjabarannya dalam Renstra dan Renja Bapak Ibu di seluruh perangkat daerah, kemudian melakukan evaluasi atas implementasi itu, atas penjabaran itu, kemudian hasil evaluasi itu kita tuangkan sekarang dalam konsep perubahan RPJMD kita. Nah, kita harus yakini bahwa perubahan ini adalah pertama dan terakhir sesuai dengan ketentuan yang nanti kita punya RPJMD yang mendekati paripurna wajib, sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan visi misi besar Bapak Gubernur yang sekarang sudah menjadi visi besar daerah. Yang kira demikian, terima kasih sekali lagi sareng sami Bapak Ibu para sekretaris, pimpinan perangkat daerah, tolong disampaikan kepada para pimpinan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting dan strategis sehingga wajib kita concern, kita komit semuanya untuk memberikan dukungan dan kerjasama sekaligus memberikan masukan terhadap substansi dari perubahan RPJMD yang kita akan bahas bersama. Tahapan masih panjang, mohon tetap kerjasamanya sampai dokumen ini rampung dan kita pastikan dokumen ini bisa terimplementasikan. Yang kira demikian, unas maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu tindak lanjutnya adalah Bapak Ibu mohon hadir beserta tim di Bapeda sesuai dengan jadwal yang ditentukan mulai hari ini Malih Jebos, kemudian Jumat dan Selasa terakhir kita di penutupan. Nah, Tiang kira demikian pengantar dari Titiang, matur suksema. Titiang selanjutnya serahkan langsung waktu kepada Pak Karo organisasi untuk bukan sekedar untuk memberikan penajaman Pak Karo. Jadi Tiang kira teman-teman sekretaris, para Kabid Kabag dan Kasubag Sunprog ini perlu terus diperdalam pemahaman mereka tentang hal-hal spesifik yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan ini. Matur suksema Tiang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Ini waktu Tiang haturkan langsung ke Pak Karo organisasi ini. Jurusan Pak Karo. Suksema Pak Kepala Bapeda, Bapak Ibu sedurung diamatur yang aturang pasung karo Pak Ibagio, Om Swastiastu, Rajang Semang. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Ran Rahayu. Pak Kepala Bapeda dan Bapak Ibu, utamanya yang hadir dan Kepala PLT Kepala Dinas dan kawan-kawan saya, para sekretaris yang hadir, juga ada para Kasubag Sunprog. Sejatinya apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda sudah lengkap, dan karena memang diminta untuk melengkapi, saya mencoba untuk menekankan hanya beberapa hal terkaitan dengan bagaimana perumusan atau melihat kembali dari indikator-indikator sasaran, indikator-indikator tujuan, dan juga indikator-indikator capaian dari masing-masing kegiatan subkegiatan yang menunjang program serta visi misi dalam RPJMD yang akan kita revisi. Mudah-mudahan nantinya secara keseluruhan bisa selesai dan bisa memperoleh hasil yang lebih sempurna. Pak Kepala Bapeda, kawan-kawan kami yang di perangkat daerah, secara prinsip tadi urutan dari visi yang dilaksanakan atau direalisasikan atau diimplementasikan melalui visi yang ada 22, tentu masing-masing perangkat daerah
sudah ditetapkan untuk mengampu keseluruhan atau masing-masing visi yang ada di RPJMD. Dan kita tahu bahwa dalam RPJMD sudah tertuang juga misi keberapa dengan tujuan dan sasaran yang jelas, serta program apa yang mendukung, dan dari program itu dituangkan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan. Secara rinci tadi juga sudah disampaikan bahwa yang paling penting adalah bagaimana menuangkan indikator tujuan, indikator sasaran, termasuk nanti sampai indikator dari subkegiatan yang kita laksanakan, yang kalau saat ini dengan mengacu Permendagri 90 tahun 2019, kita nantinya akan lebih mengerucut pada bagaimana program itu dilaksanakan dan kegiatan dan subkegiatan yang mendukung. Nah, tentunya Bapak Ibu, pada saat perumusan indikator tujuan dan juga indikator sasaran, pastikan bahwa perumusan indikator itu ada alat ukurnya. Tadi sudah disampaikan. Jika memang ada alat ukur yang kuantitas absolut sudah ditetapkan oleh lembaga atau kementerian atau instansi yang memang mengampu untuk indikator itu, maka itulah yang digunakan. Indikator kuantitas absolut yang dimaksud ada berupa indeks, ada berupa nilai, ada berupa rasio, dan lain-lain. Nah, tentu itu sudah dirumuskan dan juga sudah digali oleh kawan-kawan bersama masing-masing ada kelompok ahli yang tentunya secara real indikator itu bisa dicapai dengan alat ukur yang jelas. Nah, Bapak Ibu, dari skema yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Bapeda bahwa visi misi tujuan sasaran ini akan dirumuskan pada indikator yang mencerminkan dampak. Itu sudah jelas mencerminkan dampak. Sedangkan program-program indikatornya nanti diharapkan outcome dan tidak menutup kemungkinan juga masuk pada dampak. Nah, tadi disampaikan bahwa kegiatan hasilnya di indikatornya adalah output. Kalau bisa, kegiatan itu lebih diarahkan pada outcome atau sebuah kondisi yang mencerminkan dari capaian yang mendukung program atau sasaran dan tujuan yang ada di RPJMD. Sekali lagi, upayakan kalau memang bisa diangkat untuk mengarah pada outcome atau outcome antara. Karena apa? Dikala kita melihat pada saat ini untuk penyusunan, mohon maaf saya masuk ke penyusunan Anjab dan ABK. Untuk ABK, jika saya cermati dari usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah terkait dengan kinerja atau target kinerja daripada staf pelaksana, di sana semua sudah masuk pada output yang mendukung pencapaian outcome. Sehingga logikanya di eselon 3 tidak lagi ada output pelaksana kegiatan. Logikanya tidak lagi ada output. Karena output yang dilakukan oleh pelaksana yang saat ini hampir semuanya dari pengawas itu mendapat staf pelaksana yang kelas 7. Kelas 7 hasilnya adalah berupa masukan atau analisa yang sudah mencerminkan analisa dari output yang dilakukan. Dan bahkan kelas 7 ini yang analis dan peranata ini sudah menghasilkan hampir outcome.
malah outcome antara yang dihasilkan oleh pelaksana kelas 7. Sehingga dengan demikian yang kelas atau yang pengawas ini sudah masuk pada menilai kalau di standar kompetensi jabatan ini sudah masuk pada level 2 di pengawas. Eselon 3 sudah masuk di level 3 dan 4. Sehingga dengan demikian di program atau kegiatan tidak lagi atau berusaha untuk tidak lagi ke output. Kita masuk sudah ke outcome. Nah, dikala ada hasil jumlah di dalam kegiatan atau indikatornya masih jumlah, maka akan sangat sulit atau mudah. Ada sulit, ada mudah yang dicapai. Contoh dikala kegiatan itu hanya menyebutkan outputnya adalah laporan, mohon maaf kualitasnya mungkin perlu ditingkatkan lagi karena laporan itu berupa hanya satu buku yang isinya belum mencerminkan ke kualitas. Sehingga dengan demikian yang diharapkan pada kegiatan itu adalah mengarah pada outcome. Seperti contoh yang gampang saja di Biro Hukum ada yang penanganan kasus, artinya kasus perkara yang difasilitasi. Tentu di sana jangan menyampaikan jumlah kasus yang ditangani, tentu persentase, artinya persentase kasus yang difasilitasi selesai dengan tuntas. Artinya berapapun ada kasus terselesaikan dengan tuntas. Nah tentu yang pelaksananya akan memasukkan pada jumlah. Nah, demikian juga halnya bahwa indikator-indikator tujuan, indikator-indikator sasaran yang diampu oleh beberapa perangkat daerah, maka di cascading-nya di sana akan terlihat cross-cutting-nya. Ada hubungan antara perangkat daerah satu dengan perangkat daerah yang lain yang harus dilakukan, yang harus dikoordinasikan untuk mencapai indikator sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh beberapa perangkat daerah. Dan bahkan outcome atau IQ yang akan dicapai atau ingin diwujudkan oleh perangkat daerah yang menjadi core bisnis dari eselon 2 itu memungkinkan untuk didukung oleh kinerja dari perangkat daerah lain. Sehingga dengan demikian sekali lagi akan dicerminkan dari cross cutting-nya itu. Nah, oleh karena itu Pak Kepala Bapeda, nantinya indikator-indikator kinerja atau indikator tujuan dan sasaran yang harus diampu oleh beberapa perangkat daerah, maka mohon izin kalau bisa para asisten yang mengkoordinir. Sehingga secara keseluruhan indikator itu bisa dicapai dengan melibatkan atau ada cross cutting dengan perangkat daerah lain. Dan sekali lagi di Bapeda konsepnya untuk penyempurnaan ini sudah dilakukan dengan baik dan perlu pencermatan lagi sedikit melihat yang mungkin yang masuk di dalam kegiatan itu masih berupa output, bisa nggak dinaikkan pada outcome. Yang paling tidak juga outcome antara yang menuju pada capaian indikator tujuan dan sasaran di RPJMD. Walaupun nanti tidak masuk di tabel 7 berapa ini 7.2 dan seterusnya. Yang kira itu Pak Kepala Bapeda tidak banyak yang bisa yang sampaikan dan tentu itu juga sudah dibahas oleh kawan-kawan kami di Bapeda dan saya yakin para sekretaris, para Kasubag Sumprog sudah memahami dan pada saat ini kemungkinan dari pengawas, administrator, pejabat pengawas dari eselon 3, eselon 4 tidak ada yang tanda petik untuk ngelidin gaib, itu tidak ada. Karena apa?
Jika tidak ada pekerjaan, maka akan muncul pada saat ABK itu tidak dapat start. Artinya tidak dapat start. Oleh karena itu, dengan penghitungan yang saat ini ada beberapa yang kami cermati, kalau dalam satu eselon 4 memperoleh kurang dari 1 atau bahkan mendekati 0,5, maka dikala kita cermati, maka akan kita pertanyakan dan kemungkinan nanti pada saat evaluasi kelembagaan bisa saja seksinya itu digabung atau diberikan tugas tambahan yang yang lain dari eselon 4 yang lebih padat. Sehingga dengan demikian akan terjadi perubahan nomenklatur dari eselon 4 yang bersangkutan. Dan jujur diakui ada beberapa juga ABK yang disampaikan ke kami, ada mencapai staf sampai 9 dan lain-lain. Nah, itu juga perlu kami cermati karena apa? Nanti pelaksana yang ada tentu akan berkaitan dengan capaian kinerja di Sikepo. Yang laporkan ke kawan-kawan Pak Kepala Bapeda bahwa target kinerja yang di ABK saat ini yang disusun itu akan langsung nanti link dengan Sikepo. Tidak ngetik lagi. Artinya apa? Yang masuk di sasaran kinerja di ABK dengan uraian tugas yang kami sudah format nanti akan secara langsung masuk di Sikepo, sehingga eselon 4 atau pengawas atasannya hanya memetakan dari sasaran kinerja yang sudah dirumuskan, sudah dihitung itu menjabarkan per bulannya untuk dicapai. Nah, jika banyak, maka tentu pekerjaan akan banyak yang dikerjakan. Sekali lagi, saat ini Bapak Ibu, diakui maupun tidak, pada saat menyusun target capaian kinerja di Sikepo, banyak yang tanda petik mengarang. Mohon maaf, ya. Artinya mengarang, artinya diketik dapat 1, karena pemeriksaannya belum. Karena juga belum didukung bukti yang harus diupload. Nanti kalau sudah ada harus bukti yang diupload, gitu ya, maka di sana akan terjadi berat. Dikala anggaplah bulan Maret ini harus mendapat seorang analis 3 kajian. Anggap sasarannya 3 kajian. Maka kajian mana yang perlu disampaikan? Nah, tentu kalau itu harus diupload sebagai bukti, ke depan mesti harus begitu. Maka akan beratlah staf kita untuk melakukan itu, dan tentu di eselon 4 juga atau atasannya nanti akan kesulitan juga mencapai 100% di DPP. Bapak Ibu, sekali lagi ini kaitannya juga dengan Sikepo dan lain-lain, dan jika tidak ada halangan, mohon waktu Pak Kepala Bapeda, saya hanya sekedar mengumumkan gitu ya. Kemungkinan di tanggal 17 kita akan mulai des ABK. Karena kami sudah hampir rampung untuk mengecek ya, dengan memberikan tanda-tanda yang tanda petik krusial. Ada yang warnanya oranye, itu artinya baru kuning, itu artinya perlu dibahas, dan bahkan ada yang merah. Merah dalam arti, contoh kecil saja, ada yang uraian tugas terakhir melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan. 1 orang diketik 600. 600 berarti 600 kali dalam setahun mengerjakan tugas lain. Jika demikian berarti salah membuat uraian tugas. Artinya lebih banyak mengerjakan tugas yang bukan fungsinya daripada mengerjakan tugas pokoknya. Oleh karena itulah sering, apakah Anda sudah melaksanakan tugas? Sudah, tapi melaksanakan tugas lain, tugas pokok belum. Nah, itulah ada yang sampai merah, ada yang masih kuning, itu pencermatannya kita akan des mulai tanggal 17. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, karena protokol kesehatan dan keterbatasan kami di biro organisasi gitu ya, protokol kesehatan ya itu
keterbatasan kami di biro organisasi, maka yang diharapkan hadir pada saat DES itu hanya maksimal 3 orang. Sekali lagi maksimal 3 orang, karena tim Jawa BK, koordinator UPD-nya adalah sekretaris, silakan untuk mengajak lagi 2 orang. Mohon tidak lebih, karena keterbatasan kami. Ya mohon maaf Pak Kepala Bapeda, kami tidak punya makanan minuman lagi dan lain-lain. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf dikala ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita melakukan yang terbaik untuk instansi kita, dan apa yang kita lakukan kita ukur dengan sebaik-baiknya berdasarkan sumber daya yang ada. Sekian, terima kasih. Titiang Sinep dengan para mesanti Om, Santi Om, Rajang Semang, salam sehat semuanya. Rahayu Sami. Matur suksuma Pak Karo organisasi, jadi di tengah-tengah kesibukannya sampun berkenan memberikan penajaman kepada teman-teman semuanya. Jadi Bapak Ibu, para sekretaris, Kabag, Kabid, dan Kasubag program, itu menjadi penekanan sekali lagi, karena bagaimanapun kami yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham dengan Nike, tetapi ketika menerjemahkan ke dalam dokumen, tentu saja sering terdapat kekeliruan-kekeliruan yang mungkin yang tentu saja tidak kita sengaja, tetapi bagian dari kekurang cermatan kita mungkin. Nah, namun demikian kami yakin untuk memulai perubahan RPJMD ini, karena ini hulu, nanti kita serius betul, kemudian hilirnya adalah Renstra kita semuanya, kemudian Renja setiap tahun, dan tentu RKPD untuk tingkat daerah. Nah, oleh karena itu untuk selanjutnya nanti siang ini mulai, sebentar lagi jam 9.30, Bapak Ibu sudah ada yang dapat jadwal untuk kami undang ke Bapeda. Jadi semuanya Nunas untuk diingatkan nanti supaya diskusi atau sharingnya efektif. Nunas untuk diingat untuk makte yang pertama, pemetaan tabel 7.2b-nya ke dalam Permendagri 90, artinya dokumen yang sudah ada Niki. Itulah dasar kita. Kemudian penajaman rumusan indikator itu dengan formula-formulanya tentu dibuktikan atau didukung dengan kertas kerja. Jadi Nunas iki di bakto semuanya. Kemudian mungkin ada dokumen-dokumen lain atau kertas-kertas kerja lain yang terkait yang kiranya nanti bisa menjadi bahan diskusi untuk melakukan penyempurnaan. Dan tentu yang ketiga adalah evaluasi atau usulan perubahan tabel 7.2b Bapak Ibu semuanya. Jadi semuanya sudah mengusulkan, kemudian ketika dalam perjalanan ada revisi sedikit-sedikit, nah itu nanti tolong dibawa evaluasi yang terbaru. Jadi revisi yang terbaru. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang sampaikan diskusi atau arahan kami pada pagi hari ini, yang tadi juga sudah dipertajam oleh Pak Karo organisasi. Malipisan matur suksuma Pak Karo organisasi. Jadi titiang dan membuka ruang diskusi melalui media niki. Nanti Nunas diskusinya langsung di meja desk bersama teman-teman kami di tim Bapeda. Jadi matur suksuma malipisan Pak Karo organisasi, Bapak Ibu para sekretaris, sareng sami, Kabag, Kabid, kemudian Kasubag Sunprog dengan jajaran semuanya di seluruh perangkat daerah. Jadi kerjasamanya untuk penyempurnaan RPJMD kita, Bu PLT Kadis masih bergabung. Jadi Nunas nanti diinstruksikan kepada staf. Benten malih Pak. Jadi yang diinstruksikan kepada seluruh jajaran untuk kita serius melakukan penyempurnaan RPJMD sehingga betul-betul dapat bisa atau terimplementasikan. Jadi Bapak Ibu sareng sami untuk penutup pagi hari ini, titiang juga Nunas maaf pasti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, tetapi intinya masukan Bapak Ibu semuanya nanti akan kita wadahi semua jadi dalam desk dan sekaligus tahapan penyempurnaan RPJMD sampai tuntas. Nunas kerjasamanya sampai selesai. Matur suksema, tiang akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.